bangsa Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri wallahumma afiqillahu wa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih kepada Ibu Sri Rahayu yang sudah membuka acara sekaligus memberikan pengarahan kepada kita. Selanjutnya kita akan masuk kepada seksi diskusi yang insya Allah akan kita mulai pada kesempatan siang hari ini kepada para narasumber yang berbahagia. Perlu saya sampaikan bahwa peserta kegiatan webinar ini pertama adalah anggota Fraksi 8 dan anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Badan Legislasi. Kemudian yang kedua adalah Wakil Ketua Bidang Kesehatan Perempuan dan Anak DPD PDI Perjuangan dan DPC PDI Perjuangan se-Indonesia. Yang ketiga adalah Direktorat Bidang Kesehatan Perempuan dan Anak DPD PDI Perjuangan. Dan yang keempat adalah masyarakat umum. Jadi tentu saja diskusi ini akan lebih menarik dan akan memberikan banyak sekali masukan sehingga kita bisa mendapatkan gambaran apa yang akan diperjuangkan. Bapak dan Ibu yang berbahagia dan para narasumber yang berbahagia, ini saya sampaikan judul mengenai urgensi pengesahan rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual muncul berkaitan dengan rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang sudah ditetapkan oleh DPR yang rencananya akan menjadi prioritas tahun 2020. Karena satu dan lain hal, kemudian pada saat pembahasan, kemudian dilakukan evaluasi oleh DPR RI, maka terjadilah pergeseran dari rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang harusnya masuk prolegnas prioritas 2020 dan kemudian akan ditarik menjadi prolegnas prioritas tahun 2021. Tentu saja hal ini membuat banyak orang memperhatikan dan menganggap bahwa ada sesuatu yang harus diperjuangkan. Kenapa rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang mungkin di istilah luar dulu adalah sudah di take over kan, kemudian rencana akan dilanjutkan oleh anggota DPR NPB sekarang kok masih bisa diundur dan masuk menjadi prolegnas 2021. Bapak dan Ibu sekalian, peserta webinar yang saya banggakan bahwa rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini tentu saja tidak luput dari 9 isu tindak pidana kekerasan yang memang menjadi isu utama. Pertama mengenai pelecehan seksual, kemudian yang kedua eksploitasi seksual, yang ketiga adalah pemaksaan kontrasepsi, yang keempat adalah pemaksaan aborsi, yang kelimanya adalah perkosaan, keenamnya adalah pemaksaan perkawinan, kemudian pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan yang terakhir mengenai penyiksaan seksual. Tentu saja dengan rancangan undang-undang ini kami yang ada di fraksi PDI Perjuangan dan DPP PDI Perjuangan berharap sekali rancangan undang-undang ini bisa memayungi hukum dari mulai segi penanganan, kemudian pencegahan, perlindungan, dan terakhir adalah mengenai rehabilitasinya. Untuk mempersingkat waktu, maka saya akan memberikan kesempatan pertama kepada Ibu Diah Pitaloka selaku anggota Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan dan sekaligus Ketua KPP RI untuk memberikan gambaran kepada kita semua mengenai progress report apa yang sudah diperjuangkan oleh kawan-kawan yang ada di DPR. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perempuan dan Anak, Ibu Sri Rahayu. Beliau sekaligus pimpinan di Komisi 9 ya, Bagian Kesehatan. Ada beberapa teman juga yang hadir fisik di sini, Pak Palen, ada Mas Marzuki, ada dari Koani, Ibu Susiani, dan juga teman-teman yang sore hari ini ada juga Profesor Sulis dari Universitas Indonesia sebagai perwakilan aliansi akademisi yang hari ini sudah ada di
antara teman-teman yang online. Juga yang saya banggakan tentunya kader-kader PDI Perjuangan di tingkat struktural ini Mbak. Jadi isu penghapusan kekerasan seksual ini di PDI cukup populer di kalangan struktural, dari mulai DPD, DPC, tingkat kota kabupaten, mungkin juga ada teman-teman PAC yang gabung, bahkan Tanting, sebagai amanat Ibu Ketua Umum kita, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang memang beliau sangat concern mengedepankan persoalan perempuan dan anak dalam agenda-agenda kepartaian kita, termasuk juga tentunya kepada calon-calon kepala daerah. Itu yang membuat kita sebagai kader bisa berbangga lah ya, apalagi kader perempuan gitu ya, terhadap Ibu Megawati Soekarno Putri yang juga banyak membimbing kita di persoalan-persoalan ini untuk tetap konsen, detail, memperhatikan berbagai regulasi dan kebijakan menyangkut perempuan dan anak. Selanjutnya mengenai DPR, ini kali kedua PDI Perjuangan menyelenggarakan diskusi yang temanya urgensi pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual. Temanya mungkin agak mengerucut ya, kalau saya perhatikan dari banyak diskusi, urgensi pengesahan. Artinya kita punya target akan adanya pengesahan, urgensi untuk membahas RUU ini di dalam proses legislasi DPR. Dan diskusi pertama FGD kita selenggarakan. Yang kedua, karena banyaknya permintaan publik untuk membuka ini menjadi sebuah diskusi publik, dan alhamdulillah Bu Yayu menyelenggarakan yang kedua, tentunya tidak kalah penting dengan teman-teman di aliansi akademisi, jaringan masyarakat, dan juga Kongres Ulama, Kowani juga yang tidak kalah keras menyuarakan urgensi mengenai undang-undang ini. Alhamdulillah dalam diskusi kedua ini semangatnya masih sama, dan di tengah proses diskusi di berbagai kalangan masyarakat, baik kelompok-kelompok publik secara umum, juga ini menjadi isu di kalangan penggiat medsos, juga golongan artis juga banyak menyoal persoalan ini ya. Lalu pekerja seni, artis, akademisi, golongan agamawan, bahkan berbagai lintas agama juga menyuarakan persoalan tentang keprihatinan akan maraknya tindak kekerasan seksual. Yang tentu kita tidak bisa menutup mata gitu. Dan saya lihat keprihatinan ini adalah satu keprihatinan yang penting untuk diketengahkan di tengah berbagai perdebatan dan isu yang mengemuka di DPR. Bukan hal yang sepele, tapi persoalan kekerasan ini menjadi problem kebangsaan yang substantif. Artinya dia tidak hanya menyoal praktek hukum, tapi kalau kata Bu Mega ini menyangkut kemanusiaan. Ketika kita bicara kemanusiaan, tentunya kita bicara dimensi spiritualitas dalam nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua tentunya bicara rasa keadilan. Dan juga tentu ini isu yang banyak mengemuka di tengah persoalan kerakyatan kita. Publik tidak hanya bicara urusan sehari-hari, urusan sembako misalnya, tapi juga publik bicara urusan mengenai keprihatinan mereka akan maraknya tindak kekerasan. Ini menurut saya satu isu yang luar biasa yang hari ini mengemuka di tengah pembahasan berbagai perhatian publik di Indonesia. Ya tentunya kita tidak ingin melihat peradaban bangsa kita penuh dengan watak kekerasan. Tanpa sadar, apabila ini kemudian kita tidak mengetengahkan, kita tidak kemudian bicara tidak untuk kekerasan, ini akan menjadi jangan sampai menjadi lintas generasi gitu. Kita mewarisi praktek-praktek kekerasan terhadap generasi selanjutnya, seolah-olah ini menjadi sesuatu yang kita permisif gitu dengan berbagai alasan gitu. Dan Kak Palen akan bicara perkembangan draft ya, karena
banyak kelompok-kelompok masyarakat sipil ataupun akademisi ataukah mungkin di kalangan teman-teman legislator mulai membicarakan draft. Saya berharap juga draftnya bisa cepat selesai sehingga kemudian kita bisa mendapatkan masukan mengenai draft-draft yang kira-kira bisa kita usulkan di dalam proses legislasi. Dan ini bulan Oktober, jadi secara praktisnya bulan September ini kalau bisa sudah ada selesai upload draft dan naskah akademiknya untuk segera ada pembahasan di teman-teman DPR yang akan menjadi pengusul. Nah lalu Mas Marzuki, saya sempat diskusi panjang juga mengenai perspektif Islam di tengah pembicaraan tentang penghapusan kekerasan seksual, tentu dalam kerangka paradigmatik, dalam kerangka mungkin mazhab pemikiran dan lain-lain. Mas Marzuki mempunyai banyak argumentasi yang pastinya akan menarik, menambah masukan konten dan cara pandang yang mungkin cukup kontroversial di kalangan para ulama ya Mas Marzuki ya. Mungkin kita juga bisa mendengarkan itu dari Mas Marzuki. Dan Kowani juga sebagai satu ormas yang cukup besar, kita mengapresiasi sekali Mbak, karena di banyak isu hari ini, isu-isu publik, Kowani bersuara keras juga ya, dan banyak bicara mengenai concernnya, itu juga kita dengar. Lalu juga di kalangan akademisi tidak kalah serunya, isu ini masuk ke kampus-kampus, menjadi pembahasan di kampus. Bicara paradigma hukum, bicara paradigma agama, dan di momen ini, pembahasan di periode kedua ini, yang sangat menggembirakan, antusias publik tidak hanya lebih besar, lebih luas, tapi juga lebih tajam. Berarti pendidikan dengan informasinya berjalan, dialektikanya berjalan. Dan itu menurut saya menjadi modal yang sangat kuat untuk kita maju ke tahapan legislasi yang di masa pembahasan anggota DPR sebelumnya, itu kita agak kewalahan gitu. Tapi sekarang dengan banyaknya support publik, dengan banyaknya narasi, dengan banyaknya literasi, dengan banyaknya komitmen berbagai elemen masyarakat untuk mendukung draft naskah RUU ini, ya kita makin semangat gitu. Fraksi PDI statementnya tidak pernah goyang gitu ya untuk mendukung RUU penghapusan kekerasan ini. Bahkan Ibu Megawati ikut mendeklarasikan naskah awalnya untuk ini diusulkan ke DPR. Dan semoga banyaknya perhatian, semangat, dan bahan-bahan informasi yang disupport oleh teman-teman, termasuk juga tentunya ke fraksi PDI Perjuangan. Ya kita berharap ini menjadi modal kita untuk makin memperkuat langkah kita memenangkan perdebatan, dialektika, pembahasan di DPR yang masa jabatan sebelumnya masih tarik ulur. Namun sekarang saya yakin dukungan fraksi-fraksi makin menguat. Semoga memang benar adanya, tidak hanya di ruang populer ya Pak Palen, tapi juga di ruang legislasi gitu ya. Artinya jangan di luar bicaranya oke mendukung, begitu pembahasan tiba-tiba mundur gitu. Kita berharap ya ada konsistensi juga bagi teman-teman fraksi pendukung supaya concern kita tidak hanya menjadi isu, tapi juga bermuara adanya satu output atau satu hasil dari proses legislasi di DPR yang berupa undang-undang untuk bicara penghapusan kekerasan seksual, bicara kelemahan hukumnya, bicara semangat hubungan kemanusiaannya, dari berbagai perspektif agama. Saya rasa undang-undang ini adalah satu undang-undang, satu rancangan undang-undang yang memang sangat pantas dan sangat mendasar untuk diperjuangkan di Republik ini. Terima kasih, demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Terima kasih Ibu Diah Pitaloka yang sudah memberikan paparannya. Menarik sekali untuk para pembicara dan kawan-kawan yang ada di webinar, bahwa dapat saya simpulkan dari apa yang disampaikan Ibu Diah
bahwa fraksi PDI Perjuangan akan konsen untuk terus memperjuangkan rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di dalam Prolegnas 2021, dan tentu saja kami meminta kepada seluruh masyarakat yang konsen agar juga mempersiapkan naskah akademik dan rancangan undang-undang yang akan dibahas oleh kami di DPR tentu sebelum bulan Oktober 2020.